것처럼 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anggreni Batubara. Saya merupakan salah satu siswi dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Ira Maulidasari sekaligus kaprodi dari jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Ya teman-teman, saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta atau bisnis. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus tahu apa itu akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta atau bisnis. Nah, jadi akuntansi sektor publik adalah praktik akuntansi yang diterapkan oleh organisasi publik seperti pemerintah dan lembaga nirlaba untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. Sementara akuntansi sektor swasta atau bisnis merupakan proses pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan perusahaan. Nah, baiklah, masuklah kita ke dalam perbedaannya. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta terdapat dalam 6 hal. Yang pertama adalah tujuan utama, yang kedua sumber pendanaan, yang ketiga kerangka regulasi, yang keempat fokus pelaporan, yang kelima pengguna laporan, dan yang keenam adalah sifat anggaran. Masuklah kita ke perbedaan yang pertama, yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi untuk akuntabilitas publik, transparansi, dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik. Dan untuk tujuan utama akuntansi sektor swasta atau bisnis adalah mencari laba, memaksimalkan kekayaan pemegang saham, informasi kepada investor dan kreditur. Setelah kita ke perbedaan yang kedua, yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan akuntansi sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang pemerintah, dan pendapatan negara atau daerah lainnya yang bersifat wajib atau mengikat. Sementara akuntansi sektor swasta atau bisnis, sumber pendanaannya berasal dari modal yang disetorkan pemegang saham, utang komisaris seperti pinjaman bank dan obligasi, dan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Perbedaan yang ketiga dalam hal kerangka regulasi, akuntansi sektor publik diatur oleh standar akuntansi pemerintah dan tunduk pada peraturan perundang-undangan serta audit eksternal oleh badan seperti BPK. Sementara akuntansi sektor swasta atau bisnis diatur oleh standar akuntansi keuangan yang bersifat umum, misalnya standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, serta tunduk pada audit oleh kantor akuntansi publik. Masuklah kita ke perbedaan yang keempat, yaitu fokus laporan. Fokus laporan di akuntansi sektor publik adalah pada kepatuhan anggaran, penggunaan dana sesuai peruntukan, dan kinerja non-anggaran. Sementara, fokus laporan pada akuntansi sektor swasta atau bisnis fokus pada komposisi keuangan atau neraca, kinerja keuangan atau laba rugi, dan pengungkapan resiko bisnis. Kita ke perbedaan yang kelima, yaitu pengguna laporan. Pengguna laporan pada akuntansi sektor publik yaitu masyarakat luas, DPR, DPRD, badan pengawas seperti BPK, BPKP, KPK, pemerintah atasan, dan lembaga donor. Sementara di akuntansi sektor swasta atau bisnis, pengguna laporannya adalah pemegang saham atau investor, manajemen, kreditur, pemasok, dan analisis keuangan. Masuklah kita ke perbedaan yang terakhir, yaitu sifat anggaran. Sifat anggaran pada akuntansi sektor publik berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat atau otorisasi dan harus dipatuhi. Sementara pada akuntansi sektor swasta atau bisnis, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian internal manajemen yang fleksibel. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh standar akuntansi terhadap laporan keuangan daerah. Pengaruh standar akuntansi terhadap laporan keuangan daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peningkatan transparansi. SAP ataupun standar akuntansi pemerintah, terutama yang berbasis aktual, mewajibkan pencatatan pendapatan dan beban pada saat transaksi terjadi, memberikan
gambaran yang lebih lengkap tentang posisi keuangan. Yang kedua adalah peningkatan akuntabilitas. Standar akuntansi memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengurangi risiko ketidaksesuaian. Yang ketiga adalah kualitas informasi keuangan. SAP memastikan informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat adalah dasar evaluasi. Laporan keuangan yang disusun sesuai SAP menjadi dasar yang kuat bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit dan memberikan opini, misalnya WTP. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL melaporkan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Masuklah kita ke jenis laporan keuangan pemerintah yang kedua, yaitu laporan finansial. Laporan finansial terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai sumber daya yang ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE merinci perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas dalam periode tertentu yang dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CAP, memberikan penjelasan lebih rinci terhadap pos-pos yang ada dalam laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Berikutnya saya akan menjelaskan sistematis penggunaan dana APBD ataupun alur dana APBD. Sistematis penggunaan alur dana APBD terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan dan penganggaran. Proses ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan daerah yang akan dibiayai oleh APBD selama 1 tahun anggaran. Yang pertama adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan pelakon anggaran sementara. Yang kedua, penyusunan RAPBD. Berdasarkan KUA dan PPAS, pemerintah daerah atau eksekutif menyusun rancangan APBD. Oke. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. RAPBD kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk dibahas dan disetujui. Yang pertama adalah proses pembahasan. Pemerintah daerah dan DPRD membahas RAPBD termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selanjutnya adalah evaluasi. RAPBD yang telah disetujui bersama dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi, misalnya Kementerian Dalam Negeri untuk provinsi ataupun gubernur untuk kabupaten ataupun kota. Yang terakhir adalah penetapan. Setelah melalui evaluasi dan revisi, RAPBD ditetapkan menjadi peraturan daerah ataupun Perda tentang APBD. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Perda APBD menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran. Proses yang pertama adalah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD menyusun DPA yang merinci rencana penggunaan dana. Proses yang kedua adalah pencairan dana. Penggunaan dana dilakukan sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA melalui mekanisme pencairan dana. Yang terakhir adalah pengawasan. Pelaksanaan anggaran diawasi secara internal oleh Inspektorat Daerah dan secara eksternal oleh BPK. Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada akhir tahun anggaran,
Yang pertama adalah penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan selanjutnya pemeriksaan BPK. Laporan keuangan tersebut yang telah dibuat pemerintah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya penyampaian ke DPRD. Hasil pemeriksa BPK dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Yang terakhir adalah penetapan Perda pertanggungjawaban. DPRD menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Seluruh siklus yang terjadi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana APBD digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.